Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Halo, semoga kalian sehat selalu, diberi kelancaran rezeki, dimudahkan segala urusannya. Ini yang buat rakit PLTS atau buat kelistrikan yang pakai busbar. Nah, kemarin minta bikinkan konten seputar penghantar listrik yang baik gitu. Pakainya bahannya apa? Umumnya kan kita pakai bahan tembaga seperti ini ya guys, untuk busbar. Nah, bisa juga pakai besi atau bisa juga pakai aluminium seperti ini. Nah, tapi kita setidaknya akan belajar mulai dari tabel yang paling mudah. Ini sudah diurutkan, yang mikir itu ilmuwan. Semua yang dicantumkan di sini itu bukan pikiran saya, tapi yang mikir adalah ilmuwan. Mereka melakukan uji coba dengan kondisi beraneka bahan secara murni gitu guys. Jadi kalau kita nguji ya harus buat dulu bahan yang murni. Nah, konsepnya di sini adalah bahan-bahan yang murni. Nah, untuk penghantar listrik yaitu konduktor ya guys. Nah, kalau semikonduktor ini kayak komponen elektronik, IC, dioda, resistor, dan lain-lain kayak gitu ya guys. Nah, kalau isolator ini yang tidak bisa menghantarkan listrik ini ya guys. Nah, di sini kita bahas yang konduktor saja. Konduktor ini mampu menghantarkan listrik dengan baik itu dilihat dari ini ya guys, coba. Nah, ini kan ada perak dengan angka yang paling kecil 1,59. Semakin besar itu semakin rendah tingkat penghantaran listriknya, hambatannya semakin besar gitu juga. Pokoknya gitu ya guys. Nah, di sini yang terbaik urutannya itu adalah perak, tembaga, emas, aluminium, tungsten. Gimana? Tungsten itu kayak batu ya guys, kayak batu, tapi dia masuk kategori logam. Bentuknya tuh kayak kalau kita main game anime itu kita nyari di dalam dungeon, nanti ketemu kayak kristal-kristal warna ungu atau apa gitu. Nah, tapi warnanya hitam ya guys. Nah, kayak gitu. Terus di bawahnya itu besi, platina, nikron. Platina mungkin kayak yang disebut di Vespa itu ya. Kalau nikron ini saya nggak tahu. Ya, kita abaikan karena ini juga yang paling rendah ya di nikron ini. Nah, kalau kita bahas dari desas-desus informasi yang saya dengar, penghantar listrik terbaik adalah emas. Tapi kalau kita lihat tabel di sini bukan emas. Menurut saya emas dipakai pada bagian komponen di dalam HP, buat lapisan kaki-kaki atau jalur-jalur yang ada di board PCB, terus di kaki pada prosesor itu juga ada kandungan emasnya. Itu karena kalau emas itu dia tidak terpengaruh oleh udara ya guys. Jadi ketika berbenturan dengan udara, dalam artian dengan kondisi sekitar kita, itu emas lebih bertahan, mengalami perubahan di bagian sisi luarnya. Emas lebih stabil gitu ya dibandingkan yang tembaga, makanya dipakailah emas gitu. Dan kalau di tabel ini yang paling bagus adalah perak gitu, tapi isunya adalah emas. Nah, perak murni ini adalah penghantar listrik terbaik ya guys. Nanti kalau kalian lebih paham silahkan dikoreksi aja, nanti tulis di kolom komentar ya guys. Yang jelas yang paling umum dipakai adalah tembaga. Kalau emas kita abaikan ya guys, karena harganya mahal. Perak juga yang murni juga susah ditemui, harganya juga mahal. Jadi perak sama emas kita kesampingkan. Yang masih masuk akal harganya adalah beli tembaga kayak gini. Busbar, buat jumper listrik. Nah, tembaga ini maka menjadi pilihan karena harganya masih cukup terjangkau. Dia ini masih di atasnya, masih di bawahnya perak dan di atasnya emas. Kemudian untuk aluminium ini di bawahnya emas, di bawahnya tembaga. Nah, solusi kedua, kita kalau nggak punya tembaga, lebih baik pakai aluminium ya guys, daripada memakai besi.
Nah, ini kan ada besi. Besi ini angkanya 9,71 ya, guys. Jauh. Lebih baik pakai aluminium buat jumper. Jadi nanti modelnya dibaut ya, guys. Dibaut pakai sekun. Kalau besi itu lebih rendah kualitas untuk penghantaran listriknya dibanding aluminium. Nah, di sini berarti yang kita bisa ambil sebagai urutan yaitu hanya tembaga, aluminium, dan besi saja yang mudah ditemui. Bahkan kita bisa dapat mungkin bekas gratisan dari tetangga gitu ya. Nah, itu masih masuk akal ya, guys. Mungkin kalau tembaga agak susah ya dapat bekas gratisan. Tapi kalau aluminium, tugel-tugelan kayak gini, bekas apa gitu kan masih masuk akal kita dapat yang bekas. Bahkan bisa gratis gitu. Nah, ini menjadi sebuah pertimbangan sendiri dalam memilih busbar atau penghantar listrik yang digunakan untuk sebagai terminal blok gitu ya, guys. Nah, seperti ini. Kemudian untuk penggunaan sebuah busbar, kita juga harus memperhitungkan dimensi. Jadi panjang kali lebarnya berapa. Nanti kita bisa ngitung luas penampangnya. Kalau bentuknya gini kan, panjangnya sini kali lebarnya sini. Nah, itu ketemu luas penampangnya. Nah, luas penampangnya itu milimeter, nanti tinggal disamakan dengan kemampuan arus yang mau kita pakai. Sebagai contoh aja, kalau kita mau pakai arus sekitar kayak berapa ya? 50 ampere gitu. 40 ampere lah, 40 ampere. 40 ampere itu kalau dari panduan SCCA Paper itu pakai sekitar 16 mm. Luas penampang yang ideal. Nah, sedangkan kalau bentuknya kotak kayak gini, ini kan nggak ada ukurannya berapa milimeter. Nah, kita tinggal kalikan yang sini. Misal ini lebarnya itu adalah 2 cm, berarti 20 mili. Terus sininya 3 mili, berarti 3 mili kali 20 mili. Itu ketemunya 60 mm. Nah, busbar ini setara dengan kabel 60 mm ya, guys, buat jumper. Artinya kalau untuk menghantarkan arus sebesar 40 ampere yang hanya sekitar butuh 16 mm, ini sangat layak sekali. Nah, itu pertimbangan yang harus kita hitung-hitung. Baik aluminium juga, sebaiknya busbar itu memang harus lebih besar kalau dihitung panjang kali lebarnya dibandingkan kabelnya. Karena ini nanti digunakan sebagai terminal blok yang dibaut kuat, dan kalau tebel juga enak bautnya. Intinya gitu, menghantarkan listrik sebagai penjemper tidak mudah panas. Oke, gitu aja. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.